Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majelis yang mulia ini, yang insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitabi was sunnah. Dan kita telah memasuki pembahasan makna la ilaha illallah wa syurutuha. Makna kalimat la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan pertanyaan yang pertama, yaitu tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah dan maknanya. Dan disampaikan jawaban bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan apa? Disebut dengan miftahul jannah. Jadi bukan miftah yang itu ya. Miftahul jannah. Kuncinya surga. Bukan miftahul syarr. Bukan kunci keburukan. Tapi miftahul jannah. Kuncinya surga. Dan setiap kunci itu memiliki apa? Memiliki gigi-gigi. Kalau kita membawa kunci yang memiliki gigi dan pas, maka kunci itu akan bisa membuka. Tapi kalau giginya ompong, tidak ada giginya, maka kunci itu, kata orang sahabat, lost doll. Sudah doll lost, gak bisa membuka pintu tersebut. Dan wa asnanu hadzal miftah hiya syurutu la ilaha illallah al-atiyah. Dan gigi-gigi kunci ini, yaitu kunci dari kalimat la ilaha illallah, itu adalah syurutu, syarat-syarat la ilaha illallah al-atiyah, yang nanti akan disebutkan. Syarat kalimat la ilaha illallah itu sebagian ulama menyebutkan ada 7. Namun sebagian yang lain mengatakan ada 8, jadi ditambahkan. Dan di dalam kitab ini menyebutkan ada berapa? Ada 8. Kitab-kitab yang lain itu disebutkan hanya 7. Tapi tambahan yang ke-8 ini juga bisa masuk dalam syurut la ilaha illallah. Kemudian syarat-syarat tersebut ada yang
membuatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bait syair yang menyebutkan ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyad wal qabuli laha wa zida thaminuhal kufranu min kabima siwal ilahu minal asya'i qad ulliha. Nanti syarat-syarat tersebut disebutkan satu persatu beserta penjelasannya. Kalau sekilas dari syair tadi, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka. Ilmun artinya apa? Ilmu, kemudian yakin, ikhlas, dan sidqun. Sidqun yaitu jujur ataupun tulus. Ma'a mahabbatin, mahabbah artinya cinta. Wan qiyad itu tunduk. Wal qabuli laha, dan menerima laha kalimat la ilaha illallah. Itu sudah berapa? 7. Makanya katakan wazida thaminuha, ditambahkan yang ke-8 al kufranu min kabima, yaitu mengingkari darimu bima siwal ilahu, dengan selain sesembahan minal asya'i qad ulliha, dari segala sesuatu yang disembah. Segala sesuatu yang sembah selain Allah itu harus diingkari. Ini secara secara singkat dan menyeluruh. Tapi satu persatu seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini, yang pertama awalan al-ilmu bima'naha. Syarat yang pertama dari kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu menjadi bermanfaat, maka kita harus apa? Mengetahui al-ilmu bima'naha, mengetahui maknanya. Kenapa kita harus mengetahui maknanya? Karena para ulama mengatakan falau nataqa biha wa huwa la ya'lam ma'naha lam tanfa'hu li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaih. Kalau kita mengucapkan tapi falau nataqa biha, kalau ada seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi wa huwa la ya'lam, dia tidak tahu maknanya, lam tanfa'hu, maka tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaih, karena dia tidak meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya sekedar apa? Ucapan lisan. Tahu burung beo? Itu segala ucapan bisa ditiru dan bisa diucapkan. Tapi apakah beo mengerti apa yang dia ucapkan? Sama dengan seseorang. Enggak tahu maknanya. Tapi yang sangat heran, ketika seseorang enggak ngerti bahasa Inggris nih, disetelin lagu Inggris kayak yang ngerti gitu. Coba dulu gimana, Bapak-bapak, waktu masih belum, ya mungkin awal-awal belajar atau baru mengenal sedikit, baru tahu kata I love you gitu kan. Tapi ketika ada disetel lagu Inggris seakan-akan kayak yang sudah ngerti semua. Nah, harusnya kita dengan bahasa Arab seperti itu. Harus seperti itu. Supaya kita paham. Kadang begitu tulisan Arab, gundul lagi. Seakan-akan sudah apa? Sudah stres dulu, sudah ilfil dulu. Kenapa? Dulu dengan bahasa Inggris atau mungkin bahasa yang lain, bahasa Jepang, bahasa-bahasa lainnya kok tidak seperti itu. Bahkan bersemangat. Padahal dia kalau buka Al-Quran pakai bahasanya, bahasa Arab. Harusnya timbul apa? Semangat. Untuk belajar memahami.
harus tambah semangat. Ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun kepalanya ugal sampai engkelnya dol juga percuma kalau tidak paham, nggak ngerti. Hanya sebatas ucapan lisan. Kalau dia tidak tahu maknanya. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi. Dengan apa? Bil haq, dengan kebenaran. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang dia persaksikan. Coba misalkan contoh ada sebuah kejadian. Apakah kebakaran, atau pembunuhan, atau kecelakaan, dan kejadian apa saja. Kemudian ada orang yang dijadikan sebagai saksi. Kejadiannya misalnya di jalan alternatif kejadiannya. Tapi saksinya ada di mana? Ada di Gunung Putri. Ditanya, kamu ngelihat gak? Enggak. Tapi jadi saksi. Kira-kira persaksiannya gimana? Hah? Kenapa? Karena dia nggak tahu kejadiannya gimana. Kok tidak tahu tapi bisa jadi saksi. Kalimat la ilaha illallah kita mengucapkannya tapi kita tidak tahu maknanya. Makanya orang-orang kafir Quraisy dahulu, kaum musyrikin, mereka tidak menerima apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalimat la ilaha illallah, bukan karena tidak mengerti, bukan karena tidak paham. Justru mereka tahu termasuk konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang mereka sudah tidak lagi boleh ada sesembahan yang diibadahi selain Allah. Karena orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin zaman dahulu itu Tuhannya bukan cuma satu. Tuhannya banyak. Dia ngelihat ada yang lebih bagus, yang lama ditinggalkan. Ada yang lebih keren lagi, yang itu dilepaskan. Ada yang lebih hebat lagi, dia ambil, yang lain ditinggalkan. Sampai pasir dicampur susu, kasih korma, kasih itu, kemudian disembah. Jadi kalau ada yang lebih bagus lagi, yang lama ditinggalkan. Seperti siapa? Playboy, tahu Playboy? Kan habis manis, sepah diinjak. Jadi pengennya Tuhannya banyak, gak mau satu. Makanya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah itu hanya satu? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajib. Kok bisa Tuhannya cuma satu? Padahal mereka sudah gandrung dan sudah cinta dengan banyak Tuhan. Nah, konsekuensi itu akan bisa kita ketahui setelah kita mengetahui apanya? Maknanya. Makanya syarat yang pertama yaitu al-ilmu bima'naha, mengetahui maknanya. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Wa huwa nafyul ma'budi bihaqqin an ghairillahi wa itsbatuhu lillahi wahdah. Maknanya adalah nafyul ma'budi bihaqqin. Nafyu, menafikan. Menafikan, yang namanya menafikan berarti apa? Menolak, meniadakan. Al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi, bihaqqin, dengan benar, an ghairillah, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang disembah, ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus apa? Harus ditiadakan, harus dinafikan. Kemudian wa itsbatuhu lillahi wahdah,
Kemudian kita tetapkan peribadatan itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat apa? Terdapat 2 rukun. Kalau kita sedang membahas syarat, di sini juga ada apa? Ada dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama apa? An-nafyu. Dan rukun yang kedua al-itsbat. Yang pertama nafyu, menafikan dulu. Kita nafikan semua yang disembah, semua yang diibadahi selain Allah. Kemudian syarat yang kedua, itsbat, menetapkan bahwasanya peribadatan itu hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Maksudnya pelajari. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita tidak mempelajarinya? Apa yang harus kita ketahui? Apa yang harus kita pelajari? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Sebelum kita meminta ampun dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu dulu yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ai la ma'buda fis samawati wal ardi bihaqqin illallah. Bahwasanya tidak ada yang disembah, tidak ada yang patut untuk diibadahi baik di langit ataupun di bumi. Yang diibadahi dengan benar atau secara hak illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati, yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, dan dia meninggalnya itu dalam keadaan dia tahu, wa huwa ya'lam, dia mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Apa yang akan dia dapat? Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dengan pengetahuannya, ilmunya, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia, maka ini akan menjadi satu tiket bagi dia untuk masuk surga. Ini menjadi syarat yang pertama. Al-ilmu bimaknaha, mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua, tsaniyan al-yaqinul munafi lisyak. Wa dzalik an yakuna al-qalbu mustayqinan biha bila syakkin. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Lam yartabu ay lam yashukku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fayuhajjabu anil jannah. Fayuhjabu anil jannah. Syarat yang kedua, al-yaqin. Kita harus apa? Harus yakin dengan apa yang kita ucapkan. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Karena dengan yakin ini al-munafi lisyak,
yang bisa menghilangkan apa? Keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu ragu adanya di dalam hati. Harus dihilangkan dengan apa? Dengan keyakinan kita. Yakinnya kita terhadap apa yang kita ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Wadzalika an yakunal qalbu, yaitu dengan cara hatinya mustaiqinan biha, meyakini apa yang dia ucapkan bila syakin, tanpa ada keraguan. Jadi harus betul-betul yakin tanpa ada keraguan sedikit. Karena apa? Fa'in kana syakkan bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Kalau dia ragu, ada sedikit keraguan dengan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, oh jangan-jangan ini hanya ada keraguan-raguan. Maka itu lam tanfa'hu, itu enggak bermanfaat baginya. Orang dia mengucapkan tapi enggak meyakini atau ragu dengan apa yang dia ucapkan. Ragu dengan yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka itu tidak bermanfaat. Harus betul-betul yakin sepenuh hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman itu yang bagaimana? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman billahi wa rasulihi. Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah dia mengimani, itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Lam yartabu ay lam yashukku, tidak ragu sedikit pun. Tidak ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan kalau sudah beriman jangan apa? Jangan ragu, jangan ada keraguan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, asyhadu an la ilaha illallah. Itu ketika menyebutkan orang yang mengucapkan kalimat apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Nabi menyebutkan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Kemudian la yalqallahu bihima, dan tidaklah dia menghadap Allah dengan dua kalimat tersebut. La yalqallahu bihima abdun, tidaklah seorang hamba menghadap Allah, kembali kepada Allah, menghadap Allah dengan membawa dua kalimat tersebut, ghairu syakin, tanpa ada keraguan, enggak ragu, yakin dengan apa yang dia ucapkan ketika di dunia, sehingga ketika menghadap Allah dia pun yakin, tidak ragu. Maka kata Nabi, fayuhajjabu anil jannah. Ini di dalam riwayat yang disebutkan ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Dia tidak ragu dengan apa yang dia ucapkan tersebut, maka dia akan masuk surga. Jadi kalau dia tidak yakin, tidak ragu dengan apa yang dia ucapkan, dia betul-betul yakin, maka tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, tidak ada yang dapat menghalanginya dari surga. Maksudnya akan dimasukkan ke dalam surga. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang ketiga. Thalithan, al-qabulu limaktadathu hadhil kalimah biqalbihi wa lisanihi. Qala Allah Ta'ala hikayatan 'anil musyrikin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ay yastakbiruna an yaqulaha
kama yaquluha al-mu'minun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, muttafaqun alaih. Syarat yang ketiga al-qabul, menerima. Kalau menerima ini berarti lawannya apa? Menolak. Dia tidak menolak. Justru dia menerima. Limaktadathu hadhil kalimah, dengan apa yang terkandung dari kalimat tersebut. Menerima konsekuensi yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah. Karena ada yang dia mengucapkan tapi dia menolak. Biqalbihi wa lisani. Dia menerima konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah biqalbihi, dengan hatinya, wa lisanihi, dan lisannya. Jadi ada kesesuaian antara hati dan lisannya. Kadang ada yang beda antara ucapan dengan hatinya. Masih belum benar. Berarti dia masih belum menerima. Kalau yang namanya menerima itu sama antara hati dengan lisannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, innahum kanu idza qila lahum. Ini menceritakan tentang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy. Sesungguhnya mereka idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, disampaikan, dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat tersebut. Namun setiap kali disampaikan kepada mereka, setiap kali diucapkan, dikatakan, disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, apa yang mereka lakukan? Yastakbirun, mereka enggan ataupun sombong. Sombong dengan kalimat tersebut sehingga tidak mau menerima, enggan untuk menerimanya. Bahkan mereka wayaqulun, mereka mengatakan, a inna latariku alihatina, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami li syairim majnun, hanya karena tukang syair yang gila, penyair yang gila. Justru mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka itu tadi Tuhannya banyak dan senang dengan Tuhan yang banyak. Apakah hanya karena tukang syair gila itu kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini? Ini ucapan mereka. Ayastakbiruna an yaqulaha, mereka enggan untuk mengucapkannya kama yaquluhal mu'minun, seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Dan sahabat mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengucapkannya Pak, biqalbihi, dengan hatinya. Dia mengucapkan tersebut, kemudian ada orang yang mengucapkan tapi tidak menerima. Diucapkan iya, tapi hatinya menolak. Atau bahkan dia tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan, maka sama saja dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin. Ketika dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau, tidak mau menerima, enggan untuk menerimanya. Dan ini seperti apa? Seperti keadaan atau kondisi ubadul kubur, orang-orang yang menyembah kuburan.
Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi apa? La yatrukunal ibadata, tidak mau meninggalkan ibadah kepada kubur. Ketika dia melakukan yang bertentangan, berarti pada hakikatnya apa? Tidak menerima. Fala yakunun qabilin. Mereka tidak menerima makna la ilaha illallah. Dengan makna kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya apa, ucapannya la ilaha illallah. Walaupun dia ucapkan berkali-kali, tapi masih senang sujud ke kuburan, masih senang nyembah kuburan. Ini sama saja dia menolak. Jadi lisanul hal, kondisi dia, keadaan dia menolak. Walaupun lisanul maqal, ucapannya itu mengatakan apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi sama saja bohong atau dusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang muttafaq alaih, kata beliau, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk apa? Untuk memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah. Sehingga atau sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini mungkin sudah dipelajari panjang lebar ketika mempelajari kitab apa? Al-Arba'in Nawawiyah. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu, maka telah dilindungi dariku, malahu hartanya, wa nafsahu dan jiwanya. Maksudnya jiwa dan hartanya haram untuk ditumpahkan. Tidak boleh diambil tanpa keridhoannya. Kalau seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Tidak ada hal-hal yang dengannya seseorang boleh ditumpahkan darahnya. Tentunya ketika dia murtad. Adapun hisabnya, wa hisabuhu 'alallahi azza wajal. Hisabnya, perhitungannya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan diperhitungkan. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada syarat yang keempat, rabi'an. Al-inqiyadu wal istislamu lima dallat alaihi. Qala Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ay irji'u ila rabbikum wastaslimu lah. Al-inqiyad itu artinya apa? Tunduk. Al-inqiyad, tunduk, wal istislam, dan berserah diri atau menyerahkan diri. Lima dallat alaih, terhadap apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Tunduk. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Kembalilah kalian kepada Allah. Wa aslimulah, dan berserah diri kepadanya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan Islam. Yang namanya Islam namanya berserah diri. Ai irji'u ila rabbikum, itu kembalilah kepada Rabb kalian. Wastaslimu lahu, dan berserah diri kepadanya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 54. Kemudian di dalam surat Luqman ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man, dan barang siapa, yuslim, yang berserah diri atau menundukkan wajahnya kepada Allah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Berbuat baik di sini adalah
amal soleh yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai muwafiqun lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqad istamsak, sungguh dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan tali yang sangat kuat. Tadi syaratnya apa? Harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima. Khamisan as-sidqu al-munafi lil kadhibi wa huwa an yaqulaha sidqan min qalbih. Qala Allah Ta'ala alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbih illa haramallahu 'alan nar. Muttafaq alaih. Syarat yang kelima dari syarat kalimat la ilaha illallah as-sidqu, jujur atau tulus. Ini min qalbih, tulus dari dalam atau mungkin lubuk hatinya yang paling dalam. Jujur, kalimat itu keluar dari hatinya. Yang dengan kejujuran tersebut, ketulusan tersebut, al-munafi lil kadhib, akan menghilangkan kedustaan. Menghilangkan kedustaan. Wa huwa an yaqulaha sidqan min qalbih, yaitu dia mengucapkannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sidqan min qalbih, tulus dari dalam hatinya. Kalau seandainya fa'in qalaha, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanihi, dengan lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi lam yusaddiq biha qalbuh, hatinya tidak membenarkan. Lisannya mengucapkan, tapi hatinya tidak membenarkan. Maka kana munafiqan kadziban, dia munafik, pendusta. Hanya sekedar apa? Lisannya saja. Harus ada kesesuaian antara apa? Lisan, hati, bahkan dengan apa? Al-jawarih, amal perbuatan. Kalau hanya sekedar mengucapkan, itu bisa saja hanya pura-pura. Dan kalau misalkan hatinya kadang membenarkan, tapi lisannya nggak mau mengucapkan, ini juga tidak bisa. Seperti siapa? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Apakah hatinya tidak membenarkan? Membenarkan. Bahkan perjuangannya didukung. Setiap kali ada masalah, dipersekusi, selalu yang pasang badan siapa? Abu Talib. Bahkan ketika semua kafir Quraisy ngumpul datang untuk mengatakan bahwa itu ponakanmu itu dilarang. Pengen apa? Pengen kekuasaan, saya akan berikan kekuasaan. Pengen harta yang banyak, kami kumpulkan semua harta untuknya. Pengen wanita, kami kumpulkan wanita-wanita cantik untuknya. Tapi Nabi SAW tidak menerima. Dan pamannya bukan bersedia apa? Siap pasang badan kalau mereka hanya saja nggak mau apa? Ucapin, termasuk di akhir hayatnya. Ketika Nabi karena tahu dan cintanya ingin supaya pamannya mengucapkan di akhir hayatnya, tapi ya karena ada teman-teman yang buruk, maka dia pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau hanya lisannya mengucapkan tapi hatinya tidak membenarkan, maka munafik, kadzib, pendusta. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3, alif lam mim, ahasiban nas, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka an yutraku,
Bukan an yatruku, an yutroku. An yutroku, apakah mereka mengira akan ditinggalkan begitu saja? Mengucapkan ketika an yaqulu, ketika mereka mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi kalau orang yang sudah mengatakan kami beriman, kami masuk Islam, maka berarti dia sudah masuk apa? Ruang ujian. Ruang apa? Ujian. Karena yang ada ujian semua. Jadi jangan ngira kalau sudah mengucapkan amanah, kami beriman, kami Islam, kami hijrah, kemudian sudah nggak ada ujian. Enak banget. Sudah pasti apa? Akan diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji. Apakah ketika mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengatakan beriman, kemudian tidak ada ujian? Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatanna alladzina min qablim, dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Apa tujuannya? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah tahu, mengetahui di mana orang-orang yang shadaqu, yang mereka tulus, jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan juga mengetahui siapa di antara mereka yang dusta. Jadi Allah memberitahu supaya mana nih orang-orang yang dia benar dalam keimanannya, sehingga dengan ujian dia lulus. Jangan kayak orang yang sholat gak pernah, perbuatannya maksiat terus, ketika dapat musibah, waduh saya sedang diuji. Ujian apa? Orang beriman aja enggak kok diuji. Kalau ujian itu orang yang beriman diuji keimanannya, apakah dia akan tetap atau bahkan semakin kuat keimanannya atau luntur. Orang yang baru hijrah itu ujiannya justru lebih berat. Kenapa? Karena mungkin dia tinggalkan harta yang haram, tinggalkan kebiasaan yang buruk, nyari harta atau usaha susah. Ini gagal, itu gagal. Ini sebagai ujian. Apakah dia benar? Apakah dia udahlah balik lagi saja. Yang penting banyak duit, yang penting banyak harta. Berarti tidak lulus ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa dibedakan mana yang benar, yang tulus, dan mana yang dusta. Di dalam surat Al-Baqarah itu ketika menceritakan tentang orang-orang munafik, awal-awal Al-Baqarah itu ceritanya tentang pertama apa? Orang-orang yang beriman. Setelah orang-orang yang beriman kemudian menceritakan tentang apa? Orang munafik disebutkan pada ayat yang ke-8 sampai ke-10, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan apa? Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Maksudnya beriman kepada rukun-rukun iman. Disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir ini sebagai apa? Sebagai awal dan akhir. Maksudnya awal dan akhir itu kalau seseorang beriman kepada Allah, maka dia akan beriman kepada apa yang diutus oleh Allah. Siapa? Para Rasul. Yang diturunkan oleh Allah apa? Kitab-kitabnya. Dan juga apa? Apa-apa yang diturunkan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk. Dan ketika disebutkan beriman kepada hari akhir, ini sebagai apa? Sebagai satu pemberitahuan agar dia bersiap-siap nanti pada hari kiamat nanti apa yang kamu lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Ketika ada orang manusia di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka apa? Wa ma hum bimumin. Sesungguhnya mereka tidak beriman, hanya lisannya saja. Lisannya mengatakan kami beriman, tapi sebetulnya mereka tidak beriman. Apa tujuannya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu. Menipu siapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal wa ma yakhda'una, tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka, wa ma yash'urun, tapi mereka tidak merasa.
sedang menipu diri tidak terasa karena mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit tersebut dan mereka akan mendapatkan apa? Adzabun alim, azab yang keras, azab yang menyakitkan bima kanu yakdzibun, dengan apa yang telah mereka dustakan. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang muttafaq alaih, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahu Allahu 'alan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin," tidaklah seseorang, yashhadu, bersaksi. Tidaklah seseorang bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya. Sidqan min qalbih, jujur, tulus dari hatinya. Apa yang akan dia dapat? Illa haramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan dia atas neraka. Diharamkan. Kalau seseorang diharamkan masuk neraka, berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena haram untuk masuk neraka. Agar diharamkan masuk neraka, tadi bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, sidqan min qalbi, tulus, jujur dari dalam hatinya. Kemudian syarat yang ke-6, sadisan, al-ikhlasu wa huwa tasfiyatul amali bisalihin niyati min jami' syawa'ibis syirki. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wa jal. Syarat yang ke-6, ikhlas. Ikhlas dengan kalimat tersebut. Bagaimana ikhlas yang dimaksud? Wa huwa tasfiyatul amal, yaitu membersihkan. Menyaring itu tujuannya apa? Untuk membersihkan. Tasfiyatul amal, amalan bisalihin niyah, dengan niat yang baik. Niat yang baik yaitu niat yang benar. Disaring, dibersihkan anjami, dari seluruh syawaibis syirik, kotoran-kotoran kesyirikan, dari noda-noda kesyirikan. Jadi dibersihkan, berarti harus membersihkan niat kita dari apa? Dari riya, dari sum'ah, dari ketenaran, dari keinginan, kehendak, tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ini disebabkan apa? Syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu di sini banyak. Karena bisa jadi apa? Hawa nafsunya itu hubbur riyasah, ingin memimpin, ingin menguasai. Orang-orang yang niatnya itu pengen jadi penguasa atau memiliki kekuasaan, tentunya dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Ada juga apa? Hubbul mal, karena cinta dengan harta. Pokoknya semua diukur dengan harta. Tujuannya yang ingin didapat harta. Atau misalkan hubbus syuhrah, senang dengan ketenaran, popularitas. Nah, ini popularitas ini yang sangat membahayakan.
Biasanya tahapan-tahapan popularitas itu orang ingin populer dulu, pengen eksis di berbagai macam cara. Kalau sudah populer itu biasanya dapat apa? Dapat fasilitas. Coba orang yang terkenal gitu ya, datang ke kelurahan aja lah. Beda dengan orang yang nggak kenal. Kadang orang yang nggak dikenal, nggak terkenal datang ke kelurahan, nunggu lama. Kalau orang yang terkenal, mungkin Pak Lurahnya minta selfie bareng. Orang-orang yang terkenal karena populer. Yang nanti akhir-akhirnya itu untuk apa? Untuk ngisi tas. Tahu ngisi tas? Tas kecil yang di sebelah sini itu. Untuk ngisi itu. Jadi kita harus bersihkan. Jangan sampai amalan kita terkotori oleh noda-noda kesyirikan. Dia harus dibersihkan. Istrinya apa? Harus ikhlas di dalam niat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru," dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama. Ikhlas. Dan dia tidak bertujuan, tidak menginginkan dengan kalimat yang dia ucapkan, kalimat la ilaha illallah, tama'an min matami'id dunya, ketamakan dunia. Wala riya'an, tidak riya, wala sum'atan, dan tidak sum'ah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu jangan memiliki tujuan yang lain. Kalau misalkan ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi niat dan tujuannya supaya bisa menikahi muslimah. Nah, karena syaratnya orang kalau mau nikah, orang kafir, non muslim, itu harus apa? Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu harus masuk Islam. Di KUA itu aturan baku dari dulu, nggak tahu kalau misalkan sampai ada yang lolos. Perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim bisa lolos. Nah ini nggak tahu gimana caranya. Aturan bakunya dari dulu itu nggak bisa. Harus apa? Harus masuk Islam. Makanya ada orang yang penting saya bisa nikah dulu deh. Pura-pura mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu balik lagi. Setelah sudah tercapai tujuannya, dia ya biasa, sholat juga enggak pernah atau mungkin jarang-jarang. Pokoknya kayak seperti awalnya. Walaupun mungkin bisa jadi awalnya kayak seperti itu, tapi setelah masuk Islam justru akhirnya bersemangat, bahkan mungkin lebih baik, lebih bagus daripada yang muslim sebelumnya. Tapi hendaknya di awal itu harus apa? Harus ikhlas niatnya. Kalau dulu ketika ada sahabat yang ketika mengucapkan kalimat syahadat kemudian tetap dibunuh, ketika dikatakan kenapa engkau membunuh padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia dikatakan bahwasanya dia mengucapkan itu untuk supaya tidak dibunuh. Kemudian Nabi SAW mengingkari, asyaqaqta qalbah, apakah engkau sudah membelah hatinya? Lihat di hatinya itu, apakah dia mengucap itu karena sebagai tameng saja? Ini menunjukkan bahwasanya niat keikhlasan seseorang itu adanya di hati. Seseorang tidak ada yang tahu. Asyaqaqta qalbah, kok enggak sudah membelah hatinya sehingga tahu kalau dia pura-pura. Kalau tadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat karena ingin menikahi muslimah, maka semua akan kembali kepada niatnya masing-masing. Harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Kemudian Nabi menjawab di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, as'adun nas bi syafa'ati, manusia yang paling berbahagia
dengan syafaatku, yaitu nanti pada hari kiamat, man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, au nafsi, atau dari dirinya, jiwanya. Yang akan berbahagia itu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ikhlas dengan hatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, harama 'alan nar, mengharamkan atas neraka, man qala, orang yang mengatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wa jal. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi, dia mengharapkan, bidzalik, dengan ucapannya tersebut, wajhallahi azza wa jal, wajah Allah azza wa jal. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbatu li hadhil kalimatit thayyibah. Cinta terhadap kalimat ini. Dan ini insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Karena nanti insyaallah akan dilanjutkan yang masih berkaitan dengan dua kalimat syahadat, baik syarat kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian juga disambung dengan nawaqid, pembatal dua kalimat syahadat. Allahu ta'ala alam. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.